Perkenalkan saya Dewi dari LPK AMS Gingsing, Pak. Sebelumnya saya terima kasih banget kepada Ketua Bapak Sarmuji, dan kebetulan itu tetangga desa saya. Mohon terima kasih atas waktunya, juga kepada semua bapak-bapak panitia maupun ibu-ibu yang hadir di sini. Pertama-tama kami ingin mengenalkan lembaga kami, bapak-bapak dan ibu-ibu semua. Walaupun mungkin secara usia sudah tidak, maksudnya gini, secara usia sudah tidak masuk kualifikasi. Umure 26 dibangun. Iya, Pak. Walaupun mungkin secara kualifikasi kan sudah tidak bisa untuk bergabung di lembaga kami. Tapi setidaknya kami ingin memberi penawaran kepada semua anggota kompak, terutama untuk kontribusi yang berkaitan dengan pendanaan. Kami punya dua lembaga, Pak, satu LKP dan satu LPK. Kalau LKP ini setara program pendidikan diploma 1 yang ditempuh dalam waktu 6 bulan. Jadi ada pemadatan untuk kurikulum pendidikannya. Biasanya yang D1 itu hanya 1 tahun, tapi ini ditempuh dalam jangka waktu 6 bulan dan dibimbing oleh tenaga-tenaga pengajar yang profesional. Tenaga-tenaga kami itu tenaga dokter semua untuk dosen-dosennya. Dan kebetulan honor kami juga Dr. Zamroni Ali, Kepala Puskesmas Tulis, dan Bu Dr. Hajah Sri Mastuti, Master Biomed, yang memiliki klinik Baitul Ihsan dan klinik Sehat Cantik untuk klinik kecantikannya. Untuk syarat-syarat LKP-nya juga sudah di dalam brosur bapak-bapak. Dan LPK kita juga ada LPK yang bergerak di program pemagangan dan kerja di Jepang. Monggo, Pak. Selain itu kami akan menawarkan, Pak, untuk kontribusinya ke kompak. Kalau misalkan nyun sewu, bapak-bapak atau ibu-ibu yang bisa mengirimkan atau mungkin ada sanak saudara yang mungkin berniat untuk ke LKP atau ke Jepang, itu bapak-bapak atau ibu-ibu untuk LPK akan mendapatkan fee 2 juta per siswa. Dan total fee-nya 3 juta, tapi kami ingin yang 1 juta itu bisa masuk ke organisasi gitu, Pak. Jadi untuk yang pribadinya Bapak Ibu itu 2 juta gitu per siswanya gitu. Jadi kami kontribusinya seperti itu. Terus yang untuk LKP karena biayanya itu hanya 10 juta dari 6 bulan itu biaya pendaftaran 100.000. Terus untuk register awal itu 4 juta, itu bisa dicicil 2 kali, itu mendapatkan fasilitas seragam, 2 setel, sepatu, jas alma mater, modul dan ATK. Terus untuk LKP dicicil sistem biayanya SPP 970 dan setelah lulus akan mendapatkan sertifikat kompetensi. Jadi kami akan bantu untuk penyaluran kerjanya selain keluar negeri. Itu akan dibantu untuk kerja di klinik kesehatan, klinik rawat inap, untuk yang klinik bersalin, klinik rumah sakit maupun klinik kesehatan, klinik kecantikan, dan apotik ataupun beberapa fasilitas kesehatan yang lain. Jadi kami untuk yang LPK biaya totalnya itu sampai keberangkatan itu 55 juta, Pak. Tapi kami menyediakan biaya talangan tanpa jaminan dan tanpa penahanan ijazah apapun untuk yang masuk LPK. Jadi umurnya itu sekitar 18 sampai 28, Pak, yang aman untuk Kaigo. Karena kita spesialisnya di Kaigo, Pak, perawat. Kita tidak mengirim tenaga kerja ke Jepang itu dalam posisi sebagai ART atau tenaga
kita mengirim ke sana itu sebagai tenaga perawat, Pak. Jadi perawat itu jangan disalahartikan, di sana merawat lansia itu kayak di Indonesia itu merawatnya orang yang sudah tidak bisa apa-apa dan di rumah dalam waktu 24 jam. Di sana kita di rumah sakit ataupun panti. Jadi orang-orang yang di sana, kalau di Jepang itu sistemnya kayak kurva terbalik gitu. Yang muda lebih sedikit, yang tua lebih banyak. Jadi memang ketika orang sudah sepuh itu biasanya minta ke panti gitu loh, Pak. Jadi kadang di sana itu kaigo perawat itu hanya menemani, mungkin ngobrol, main catur atau apa, tapi di panti posisinya. Jam kerja tetap 8 jam. Untuk hitungan shift malam dengan shift siang juga beda. Gaji itu antara sekitar 18 sampai 23 juta per bulan. Belum termasuk lembur. Dan itu ada dana talangan. Dana talangannya tanpa jaminan itu sekitar 40 sampai 45 juta. Lah kami di sini mungkin hanya ingin menawarkan kepada bapak-bapak, jikalau ada nanti pas di masyarakat atau apa yang mungkin ada yang berminat, bisa lewat bapak-bapak semua atau ibu-ibu semua yang di sini. Itu kami menawarkan untuk fee 3 juta. 3 juta itu per siswa. Jadi 2 jutanya untuk personal yang membawa siswa, yang 1 jutanya bisa masuk ke organisasi. Atau mungkin bisa diatur sesuai dengan ADRT di manajemen Kompak sendiri. Terus untuk yang LKP, yang sistem pendidikan diploma D1, karena itu hanya sistem 6 bulan dan hanya di dalam negeri, itu kami menawarkan fee-nya 1 juta per siswa. Kalau ke Jepang itu 3 juta, 1 juta untuk Kompak, atau mungkin bisa disesuaikan dengan ADRT-nya sendiri. Untuk personal 2 juta, itu bisa menyesuaikan. Dan kami juga menawarkan seperti yang Pak Sinten sama Pak Saruji itu katanya kan Kompak belum berbadan hukum ya Pak, belum berbadan hukum. Insya Allah akan saya bantu Pak. Kebetulan saya juga misalnya seperti itu Pak, tinggal bisa mengirimkan untuk data-datanya saja. Saya memang jurusan di notaris Pak. Sip pokoknya. Untuk badan hukum sampai akhir nanti kita bantu Pak. Bahkan sampai NIB pun akan kita bantu Pak. Untuk kelengkapan dari ADRT-nya. Jadi Bapak mungkin dari pengurus hanya bisa melampirkan nama-nama yang di akta pendirian saja, sama ketua dan wakil ketua kayak gitu aja Pak. Itu mohon maaf nantinya akan berbentuk apa Pak? Kompak itu dari perkumpulan gitu nggih. Mau nyuwun sewu Pak Tarmuji. Nyuwun sewu nanti organisasi Kompak itu bentuknya perkumpulan atau apa badan hukumnya gitu Pak? Apa ormas gitu nggih. Siapa? Berarti namanya Kompak gitu nggih Pak. Atau ada nama lain, soalnya kalau di badan hukum kita pesen voucher itu minimal harus 3 Pak melampirkan. Soalnya apa? 1, kadang sudah terpakai di lembaga lain, jadi harus ada cadangan Pak. Jadi ya bisa dirembuk dulu gitu untuk nama lainnya, dan segera akan kami proses untuk pendirian status badan hukumnya jadi bisa leluasa untuk bergerak dan membantu masyarakat di Batam kayak gitu Pak. Kalau ke Jepang, LPK itu biaya pendidikan kita di 12 Pak. 12 itu juga masih dicicil, dan misalkan kita fleksibel. Anaknya itu misalkan kok siap di angka 5 juta, itu nanti sisanya kita masukkan ke dana talangan gitu Pak. Jadi kita fleksibel, kita hanya membantu untuk menyalurkan minat
masyarakat datang untuk menaikkan perekonomian masyarakat datang kayak gitu. Seperti itu Pak. Lah tujuan LKP karena sekarang kan biaya kuliah dengan UKT yang sangat tinggi Pak. Jadi kita itu punya misi ikut mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan tujuan UUD 45 kayak gitu. Salah satunya dengan meminimalkan biaya kuliah yang seminimal mungkin dengan waktu yang sesingkat mungkin, tapi menghasilkan kualitas yang tidak kalah dengan yang kuliah di universitas-universitas kayak gitu. Mungkin ada yang bisa ditanyakan atau ada yang ditanyakan gitu. Oh mau istoma dulu, Bahwa itu tadi sebenarnya kan karena kompak belum memang ada belum ada karena kompak itu kan dibuat ormas. Nah setelah jadi ormas itu di kompak itu juga pengen mendirikan semacam PT. Nah, jadi langsung dibuat PT saja Pak kalau seperti itu Pak? Ya maksudnya PT-nya itu di dalam ormas, bukan ormas. Oh kalau nggak bisa Pak, bisa. Kalau PT itu nanti masuk ke BLI-nya, kompaknya yang dimasukkan ke BLI dari PT itu Pak. Itu jadi PT itu kan membawahi nanti ada induk-induk misalkan kok suatu saat kompak akan berkembang ya Pak untuk misalkan di bidang usaha lain atau apa. Kalau saran saya lebih baik daripada ke ormas itu mendingan buat PT saja, KBLI-nya yang diperluas gitu Pak. PT-nya jelas nanti menaunginya KBLI seperti di lembaga kami Pak. Lembaga kami kan namanya PT Al-Hubi Makmur Sentosa. Itu di dalam PT itu ada KBLI 7865 itu di Disnaker LPK. Tapi kita juga mencantumkan untuk KBLI Dinas Pendidikan. Jadi seperti itu Pak. Misal kok nanti suatu saat kedepannya kompak mau berkembang di bidang lain mungkin sosial atau apalah gitu yang profit mungkin itu dimasukkan dalam satu wadah aja PT. Sampun Pak. Nanti kita tunggu untuk namanya PT-nya aja. Ya organisasinya tetap itu, tapi PT-nya yang berarti yang di badan hukumkan. Sekian Pak. Saya mohon maaf atas segala kata-kata maupun mungkin salah ucap atau apa baik yang sengaja maupun sengaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati.